Dan sambutan berikutnya, sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Tubagus Aceh Hasan Sajili, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Erwin Aksa yang saya hormati, Ketua Umum Kosgoro 1957 yang juga anggota DPR RI, sahabat saya, Ketua Umum saya di AMPI, Bung Dev Laksono, pengurus DPP Partai Golkar Pemenangan Jawa 1, Kang Galih Dimuntur Kartasasmita, hadir di tengah-tengah kita. Juga bersama saya pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Sulaiman, Kang Kusnadi, Kang Sukim, juga Kang Gumilar. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wali Kota Bekasi yang juga Ketua DPD Partai Golkar dari sejak tahun 2005 sampai 2020. Saya sudah kenal baik dengan Bapak Dr. Rahmat Effendi dari sejak lama, jadi saya tahu betul kapasitas dan pengabdian beliau untuk Partai Golkar di Kota Bekasi. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi 2020-2025, Ibu Ade Puspitasari dan seluruh pengurus yang barusan saja dilantik, para pimpinan organisasi pendiri Soksi, MKGR, Kosgoro 1957, organisasi yang didirikan AMPI, Al-Hidayah, HWK, Satkar Ulama, dan seluruh organisasi yang berafiliasi kepada Partai Golkar, para mitra kami, ketua partai politik dari yang berada di Kota Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga hadir Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Dr. Parobi, yang secara khusus juga hadir menghadiri acara ini, dan tentu seluruh kader Partai Golkar Kota Bekasi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya juga tadi hadir Ketua Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan juga pengurusnya. Ini baru datang Bendahara DPD Golkar Provinsi Jawa Barat beserta Prof. Obi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Proses yang terjadi di dalam musyawarah daerah Kota Bekasi yang telah kita saksikan bersama memang penuh dengan dinamika. Itulah khas dari Partai Golkar. Tapi saya yakin dengan kedewasaan dan aturan yang telah dimiliki oleh Partai Golkar sebagai partai yang memegang pada sistem
bukan karena like and dislike, bukan karena kita suka atau tidak suka, karena Partai Golkar lebih mengedepankan ada aturan di dalam proses musyawarah daerah, ada ADART, ada peraturan organisasi, ada kondisi objektif. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memang meminta kepada ketua terpilih waktu itu untuk segera dilaksanakan pelantikan. Kita ingin menghentikan segala polemik. Sungguh sangat tidak produktif kalau Partai Golkar terus berwacana, terus berkonflik, karena semangat dari HUT Partai Golkar yang ke-57 ini adalah kita harus bersatu dan kita harus menang, saudara-saudara sekalian. Untuk itu tidak ada lagi pengurus yang sah kecuali kepengurusan di bawah kepimpinan Saudari Ade Puspitasari. Saatnya kita menyatukan diri. Saatnya kita hentikan konflik. Jawa Barat, terutama Kota Bekasi, penting sekali untuk kemenangan Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat. Ketua Umum, semua proses yang kita lakukan, baik dari proses musda, saya laporkan semua kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Hari ini pun sebelum saya berangkat ke sini, saya melaporkan kepada beliau melalui Ketua Komite Kebijakan Partai Golkar, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, yang sekarang ini sedang bertugas negara di Dubai, Uni Emirat Arab. Saya sampaikan bahwa inilah saatnya untuk menghentikan polemik dan konflik di Kota Bekasi. Partai Golkar harus menyatu dengan dilantiknya Saudara Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada semua kader Partai Golkar, ikuti aturan, kita udah menyepakati aturan, kita memiliki mekanisme di dalam membangun Partai Golkar. Saatnya apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, kita buat roadmap 2021. Kita segera laksanakan dan susun fungsionaris. Muscam harus segera dilakukan. Muslur harus segera dituntaskan. Dan bahkan pokar-pokar sudah harus terbentuk di tahun 2021 ini. Apakah kader Partai Golkar Kota Bekasi siap? Siap memenangkan Pak Erlangga Hartarto? Siap memenangkan Partai Golkar? Siap memenangkan Pilkada? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat kepada seluruh kader Partai Golkar, tidak pada waktunya lagi kita untuk berleha-leha, kita tidak pada waktunya lagi untuk bersantai. Kita harus menorehkan sejarah bahwa 2024 Golkar Kota Bekasi harus kembali merebut kemenangan. Siap? Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara bersamaan. Kita tidak boleh ragu untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan kader terbaik Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah sangat teruji sebagai Menko Perekonomian. Beliau dapat mengendalikan penularan COVID-19 di Indonesia dan juga dapat kembali memulihkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan tentu untuk pilkada, bagus jika Saudara Ade Puspitasari maju menjadi calon wali kota. Namun harus kerja keras. Apa yang telah ditorehkan oleh ayahnya, Bang Pepen,
tentu harus diikuti oleh saudara Ade. Ya, tidak ada perjuangan yang datang begitu saja, apalagi karena anaknya. Tetapi perjuangan adalah karena kerja keras saudara-saudara sekalian. Siap untuk memenangkan Golkar? Siap untuk memenangkan Pak Erlangga Hartarto? Siap untuk mempertahankan wali kota? Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.